selanjutnya kita bahas terkait kode etik yang memuat aturan etika perilaku bagi para anggota AICPA. Nah, ini AICPA ya. AICPA ini kepanjangannya adalah American Institute of Certified Public Accountants. Berarti ini ya lembaga atau ya lembaga internasional ya. Kalau tadi IAI itu yang ada di Indonesia, ini internasional yang ada di Amerika, yaitu American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. AICPA gitu. Nah, di sini di kode etik ini dibahas terkait dengan independensi. Ya, di IAI juga ada independensi. Cuma di buku ini, di materi ini, materi yang audit ini saya sesuaikan dengan materi sebelumnya. Untuk kode etik yang ini AICPA kita fokus ke independensi. Nah, independensi itu apa? Independensi atau independen adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Itu. Jadi bebas, objektif, tidak terikat dan tidak memihak gitu. Jadi seorang auditor itu dituntut memiliki sikap independensi ini gitu. Dimana seorang auditor diharuskan bahwa cara pandangnya itu tidak memihak dalam proses pelaksanaan proses auditnya, yaitu dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit independennya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada independensi dalam kenyataan dan juga independensi dalam penampilan. Gitu. Kalau independensi dalam penampilan maksudnya adalah ini terkait dengan penilaian dari penilaian dari pihak luar, pihak ketiga yang menyatakan atau berasumsi atau beranggapan atau memiliki kesimpulan atau penilaian terhadap diri kita atau si auditor bahwa dia memiliki memiliki sifat independensi gitu. Ya, salah satu contohnya ya dia dalam proses auditnya di mana hubungan klien dan si auditor tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Oke, ya misalnya kalau si auditor melakukan audit terhadap suatu perusahaan di mana perusahaan itu milik kerabatnya atau milik saudara dari si auditor. Ya otomatis dari pihak ketiga tidak bisa menilai bahwa si auditor memiliki sifat yang independen gitu. Karena antara si auditor dengan klien memiliki hubungan yang terikat, yaitu hubungan kekerabatan atau hubungan saudara gitu. Ada hubungan istimewanya antara si auditor dengan si klien. Nah, jadi walaupun si auditor merasa dia memiliki sifat independensinya, tetapi karena hal ini menyebabkan dari pihak luar atau pihak ketiga menyatakan bahwa si auditor tidak memiliki sifat yang independensi karena kondisi tersebut gitu. Kalau independensi dalam kenyataan atau dalam pemikiran atau independence in fact. Nah, ini lebih cenderung ke diri kita sendiri, di mana kita meyakini diri kita sendiri bahwa kita memiliki sifat yang independen gitu, di mana kita memiliki integritas, memiliki tanggung jawab, mampu menjaga kerahasiaan dan juga mampu bersifat secara objektif dalam dalam melakukan penilaian pada proses audit. Nah, itu bedanya antara independensi dalam pemikiran atau independence in fact dan juga independensi dalam penampilan atau independence in appearance gitu. Nah, ini ada ancaman terhadap independensi akuntan publik. Ini biasanya ancaman-ancaman yang menjadi faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi independensi seorang auditor. Yang pertama itu kepentingan diri atau self interest. Biasanya itu auditor
sisi egoisnya itu ada. Yang namanya juga manusia, makhluk sosial, pasti memiliki sisi egoisnya yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri gitu. Kemudian review diri. Nah, biasanya itu maka dari itu diperlukan yang namanya peer review dari rekan sejawat. Jadi yang namanya peer review sendiri ya otomatis ada ya sama seperti yang tadi, mementingkan kepentingan diri sendiri dan juga adanya sisi ego dari makhluk sosial gitu. Dimana auditor juga merupakan makhluk sosial, individu sosial. Kemudian kekerabatan. Nah, kekerabatan itu terkait dengan hubungan antara si auditor dengan juga si klien gitu. Dengan si klien biasanya antara auditor dengan si klien apabila memiliki hubungan kekerabatan, ya otomatis sifat independensi ini akan kabur gitu. Maksudnya itu akan berkurang atau dapat mempengaruhi sifat independensi dari si auditor, yang seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan independensi dalam penampilan. Kemudian intimidasi. Intimidasi itu biasanya itu berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau pihak lain yang mengintimidasi dalam proses audit yang dilakukan oleh si auditor. Nah, karena adanya intimidasi dari suatu pihak menyebabkan tidak leluasanya si auditor dalam melakukan proses auditnya, sehingga independensinya juga akan terpengaruhi gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan advokasi. Nah, advokasi ini berkaitan dengan dimana kondisi si auditor melakukan dukungan terhadap klien yang melampaui batas. Nah, melampaui batas sehingga memunculnya ada hubungan istimewa lagi gitu antara si auditor dengan klien, sehingga hal ini dapat mempengaruhi atau membatasi independensi dari si auditor gitu. Kemudian tadi yang review diri ya. Nah, review diri ini saya ambil contoh, kita kembali lagi ke yang tadi yang saya jelaskan terkait dengan review diri atau self review. Ini terkait dengan kondisi di mana si akuntan publik atau si auditor merasa bahwa standar yang dilakukan, proses audit yang telah dilakukan sudah benar, di mana nyatanya ada keliru dalam proses auditnya gitu, ada keliru dalam penerapan prinsip standar auditnya. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya independensi juga, terkait dengan masalah independensi juga gitu, sehingga menyebabkan kesalahan proses audit, kesalahan pemberian opini audit, pendapat oleh audit. Nah, itu ya kembali lagi berkaitan dengan mempengaruhi terkait dengan sifat sosial dari manusia. Ada salahnya juga yang mementing di mana terkait dengan kepentingan diri dalam melaksanakan egonya gitu, dalam mewujudkan egonya gitu. Nah, ini terkait dengan ancaman terhadap independensi akuntan publik. Kemudian di sini ada dua hal pokok yang kita bahas khusus untuk chapter ini. Yang pertama ya terkait dengan etika profesi akuntan publik. Nah, etika profesi akuntan publik yang pertama, yang kedua itu adalah konsep dasar kerangka kerja konseptual dari akuntan publik gitu ya. Jadi ada dua pokok bahasan utama. Yang pertama itu etika profesi akuntan publik yang berkaitan dengan prinsip dasar etikanya itu apa, dan yang kedua itu terkait dengan kerangka kerja konseptual untuk profesi akuntan publik gitu. Nah, itu ada hal yang perbedaan yang mendasarinya ya. Yang pertama ini terkait dengan etika dasar, prinsip dasar etika, yaitu menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang auditor gitu. Sedangkan kerangka kerja konseptual itu menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang auditor guna membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut.
Nah, jadi kalau fondasi dasarnya itu adalah etika, prinsip dasar etika. Nah, untuk mencapai memperoleh nilai-nilai dari prinsip dasar etika ini diperlukanlah namanya kerangka kerja konseptual untuk akuntan publik gitu. Nah, jadi seorang auditor itu harus dapat menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman-ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang telah ditetapkan dalam standar audit gitu. Jadi etikanya itu ada fondasi dasarnya. Nah, untuk mencapai nilai prinsip-prinsip dari etika diperlukanlah namanya kerangka kerja konseptual gitu. Ya, kerangka kerja konseptual ini itu apa? Yaitu suatu proses pengidentifikasian, mengevaluasi dan mengatasi ancaman, ya, mengidentifikasi ancaman, kemudian mengevaluasi ancaman dan mengatasi ancaman, ya, terhadap pelaksanaan prinsip dasar etika yang telah ditetapkan dalam standar audit gitu. Nah, itu terkait dengan prinsip dasar etika dan juga kerangka kerja konseptual profesi akuntan publik. Oke, kita kembali lagi ke materi kita yang ada di PowerPoint ini. Tadi kita bahas terkait dengan independensi. Sekarang kita lanjut ke integritas. Nah, integritas itu apa? Yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu di slide-slide sebelumnya ya. Nah, ini terkait dengan integritas. Sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi, sudah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Kita kembali lagi ke integritas. Nah, suatu elemen karakter, integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional oleh si auditor. Integritas ini merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik masyarakat dan merupakan patokan bagi anggota yaitu auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Nah, integritas ini ya maksudnya ya si auditor itu harus jujur terhadap kondisi yang ada dalam proses auditnya, harus terbuka, harus transparan gitu. Sehingga guna untuk mendapatkan kepercayaan dari publik gitu, dan bisa dijadikan sebagai patokan bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang telah diambil oleh auditor tersebut gitu. Itu terkait dengan integritas. Lanjut ke objektivitas. Nah, objektivitas itu di mana prinsip objektivitas mengharuskan semua anggota atau auditor bersifat adil, tidak memihak siapapun, jujur secara intelektual sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan juga edukasi atau pendidikan yang mereka dapatkan secara intelektual ya, dan tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain gitu. Jadi objektivitas itu ya kurang lebih sama seperti independensi, yaitu tidak boleh mihak, harus jujur secara intelektual, harus adil, tidak ada boleh prasangka ataupun bias, kemudian harus bebas dari benturan kepentingan ataupun berada di bawah pengaruh pihak lain, tidak boleh ada intimidasi terkait dengan ancaman-ancaman independensi tadi, yaitu saling keterkaitan. Oke, standar umum dalam profesi akuntan publik. Yang pertama, itu seorang auditor harus memiliki kompetensi profesional. Yang dimaksud dari kompetensi profesional yaitu hanya melaksanakan jasa-jasa profesional yang dirasa mampu diselesaikan oleh seorang auditor. Meliputi apa saja kompetensi profesional, yaitu aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si auditor, kemudian sifat aspek afeksi yang itu terkait dengan sikap dan perilaku dari si auditor harus profesional, dan juga aspek psikomotorik
yaitu keterampilan teknis. Nah, ini bagaimana cara si auditor dalam menyelesaikan masalahnya, kreativitasnya dari si auditor dalam menyelesaikan proses auditnya itu bagaimana. Nah, tiga aspek inilah yang mendasari kompetensi profesionalisme dari si auditor. Kemudian yang kedua itu kemahiran profesional. Maksud dari kemahiran profesional adalah si auditor dapat mempergunakan kemahiran profesional dengan seksama dalam pelaksanaan jasa profesionalnya. Gitu. Apa yang dimiliki, keterampilan dimiliki, kompetensi yang dimiliki harus dituangkan atau digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan proses auditnya. Gitu. Kemudian ketiga ada data relevan yang mencukupi. Nah, dalam standar umum proses audit itu harus memiliki data yang relevan dan juga mencukupi dalam dalam temuan-temuan audit, temuan-temuan dari audit terkait dengan bukti audit gitu. Berguna untuk mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberikan rekomendasi ataupun kesimpulan dari si auditor dalam kaitannya terhadap jasa yang dilakukan. Yang namanya kita memberikan opini auditor atau memberikan rekomendasi, ya tentunya harus berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang relevan dan juga cukup gitu, dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan perencanaan dan pengawasan. Yang namanya proses audit ya sebelumnya auditor harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana proses pelaksanaannya, berapa lama pelaksanaannya, mekanisme prosedur pelaksanaannya bagaimana. Itu harus sudah dijadwalkan atau sudah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan proses auditnya, ya auditor juga harus melakukan pengawasan terkait dengan kelangsungan proses pelaksanaan auditnya gitu ya, merencanakan dengan cermat dan mengawasi pelaksanaan jasa profesional dari si auditor. Nah, ini terkait dengan standar umum dalam profesi akuntan publik. Kemudian yang berikutnya, seorang auditor itu harus taat pada standar yang berlaku, yaitu standar audit yang berlaku. Seorang anggota ini maksudnya auditor ya. Seorang auditor yang melaksanakan audit jasa perpajakan atau jasa lainnya harus taat pada standar yang dikeluarkan oleh IAI. Nah, di sini kan di Indonesia kita mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Gitu. Ya, sebagai dasar utamanya, sebagai standar dasarnya yaitu mengacu pada aturan yang dikeluarkan atau standar yang dikeluarkan oleh IAI. Kalau audit ya berkaitan dengan standar auditnya. Gitu. Kemudian prinsip akuntansi. Nah, dalam proses audit atau seorang auditor itu harus mengetahui, memahami dan juga dapat mencermati terkait dengan prinsip akuntansi. Gitu. Dalam proses audit ya namanya kita audit laporan keuangan ya berkaitan dengan proses akuntansinya, berkaitan dengan pelaporan akuntansi, pelaporan keuangannya yang berhubungan dengan prosesnya, yaitu proses akuntansinya. Ya, seorang auditor harus memiliki mengetahui, memahami terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum gitu. Ya, sesuai dengan GAP lah pada dasarnya itu, Generic Accepted Accounting Principle. Setiap anggota tidak dibenarkan untuk menyatakan bahwa dia tidak mengetahui setiap modifikasi yang material yang dilakukan dalam laporan keuangan. Ya, misalnya ada modifikasi ya harusnya si auditor mengetahuinya, memahaminya dengan konsep dasar akuntansi, prinsip akuntansi yang sudah mereka bekali gitu. Jadi ya terkait dengan pelaporan keuangan kalau ada yang menyimpang, ada yang tidak sesuai dengan aturan, harusnya si auditor sudah dapat mengungkapkannya di situ. Kemudian berikutnya informasi rahasia klien. Nah, ini kan berkaitan dengan kliennya. Jasa audit atas
pelaporan keuangan milik si klien. Si auditor itu harus dapat menjaga rahasia-rahasia dalam proses audit yang dimiliki oleh klien. Ya, auditor tidak boleh sembarang mengungkapkan hal apa saja, hal-hal yang ada dalam informasi laporan keuangan tersebut gitu. Tidak boleh sembarang mengungkapkannya. Ya, ada sarananya, ada forumnya dalam menumpahkan atau menuangkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan cukup gitu. Jadi seorang auditor tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi rahasia dari si klien tanpa izin dari si klien gitu. Nah, ini terkait dengan kode etik ya. Ini semuanya terkait dengan kode etik. Jadi seorang auditor tidak dibenarkan mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa izin dari si klien gitu. Nah, kok memberikan pendapat kan udah menyatakan informasi rahasia klien ya. Yang menyatakan pendapat kan itu sudah sarananya, sudah itu bukan medianya atau tempat untuk menuangkan informasi atau opini atau temuan-temuan dari si audit dengan cara yang benar gitu, bukan dengan cara yang tidak benar tanpa izin dari si klien gitu. Jadi si auditor itu harus dapat menjaga rahasia informasi atau informasi rahasia yang dimiliki oleh klien dengan baik dan benar. Kemudian berikutnya terkait dengan jasa imbal bersyarat. Anggota dalam praktek publik anggota dalam suatu kantor akuntan publik tidak boleh membuat jasa imbal bersyarat untuk setiap jasa atau menerima ongkos dari klien yang anggotanya juga melakukan laporan audit keuangan, di mana tidak diungkapkan ketiadaan independensi. Jadi, anggota dalam praktek publik tidak boleh membuat jasa imbal bersyarat untuk setiap jasa atau menerima ongkos dari klien yang anggotanya juga melakukan proses audit. Gitu. Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut, sehingga memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Nah, ini berkaitan dengan prinsip yang independensi tadi ya. Ancaman terkait dengan independensi yaitu berkaitan dengan intimidasi dan juga kepentingan pribadi. Kemudian tindakan tercela, ya, ini namanya kode etik ya, tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela. Seorang auditor harus menjaga sikapnya, tidak boleh melakukan tindakan yang tercela. Ya, seorang auditor tidak akan melakukan tindakan yang dapat mendatangkan aib bagi profesinya, seperti yang pertama, menahan catatan dari si klien, dan juga ataupun melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, suku, dan lain sebagainya. Intinya, auditor tidak diperbolehkan melakukan hal yang tercela. Ya, tidak hanya auditor juga, ya, segala macam profesi ya kode etiknya pasti harus sesuai dengan norma yang berlaku. Ya, tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merugikan dirinya sendiri sebagai profesinya maupun merugikan organisasinya juga gitu. Kemudian periklanan dan bentuk penawaran lainnya. Seorang auditor tidak dibenarkan mencari klien dengan memasang iklan yang bersifat mendustai, menyesatkan, atau menipu. Jadi kalau misalnya si auditor ingin pasang iklannya, tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dapat dapat mendustai atau mengesampingkan sisi independensi, objektivitas, dan juga sisi profesionalitas dari si
auditornya itu sendiri, yang misalnya dipasang iklan atau promosi atas jasa auditnya dengan promosi-promosi yang tidak profesional atau yang tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku gitu, sesuai dengan standar audit kode etik yang berlaku. Kemudian komisi dan imbal jasa rujukan. Yang pertama, komisi. Seorang auditor tidak diperkenankan merekomendasikan produk atau jasa bagi klien demi memperoleh komisi. Ya, intinya ya kita audit aja, jangan kasih embel-embelnya yang lain lagi gitu. Jangan merekomendasikan produk atau jasa untuk klien demi mendapatkan komisi atau keuntungan pribadi. Nah, sama halnya juga dengan imbal jasa rujukan. Jadi setiap anggota harus mengungkapkan kepada klien jika menerima imbal jasa. Merekomendasikan jasa kantor akuntan publik kepada orang atau satuan usaha yang membayar imbal jasa rujukan untuk mendapatkan klien. Jadi kalau ada imbal jasa seperti ini, ya si auditor juga harus mengungkapkannya kepada klien atas imbal jasa tersebut. Gitu. Kemudian struktur etika IAI, struktur etika dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ada 4 ya. Ada kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Oke, yang pertama kredibilitas. Nah, kredibilitas di sini maksudnya itu seorang auditor harus memiliki kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Nah, ini yang dimaksud dengan kredibilitas. Jadi, dia memiliki kualitas, memiliki kapabilitas dalam pelaksanaan proses audit sebagai seorang auditor. Nah, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme ini diperlukan auditor yang dengan jelas dapat mengidentifikasi atau dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa. Ya, profesionalisme ya harus mementingkan kepentingan dari si pengguna laporan audit independen yang dihasilkan oleh si auditor. Itu. Ya, terutama harus memiliki profesionalitas dalam bidang akuntansi atau dalam bidang keuangan ya, bidang audit ini khususnya di bidang akuntansi. Kemudian kualitas jasa. Nah, ini terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Ini khususnya auditor ya. Jadi segala sesuatu halnya jasa yang didapatkan oleh si auditor diberikan atau dihasilkan, diproses dengan hasil yang maksimal dengan standar yang berlaku gitu, sesuai dengan standar yang berlaku, malahan pada standar tertingginya gitu. Kemudian yang keempat itu kepercayaan. Nah, pemakai jasa akuntan harus dapat meyakinkan atau merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi si auditor. Nah, ini kurang lebih sama dengan kredibilitas ya, yang menimbulkan rasanya kepercayaan dari si klien maupun dari pihak publik itu atas etika profesional yang dimiliki oleh si auditor. Nah, ini berkaitan dengan struktur etika dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, untuk materi chapter yang ketiga terkait dengan kode etik akuntan publik sudah selesai ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang didiskusikan, atau ada yang masih tidak dimengerti, kurang dimengerti, silakan kita diskusikan, kita bahas sama-sama di grup WhatsApp. Jadi untuk materi bab chapter 3 ini terkait dengan kode etik akuntan publik selesai. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi di chapter yang ke
4. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.